Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia dalam mencatat transaksi ekonomi. Berikut adalah garis besar sejarah akuntansi. Yang pertama, periode kuno. 4000 tahun sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Sumeria dan Mesir kuno, 4000 tahun sebelum Masehi. Bukti paling awal dari aktivitas akuntansi ditemukan di Mesopotamia. Bangsa Sumeria menggunakan tablet tanah liat untuk mencatat transaksi, terutama dalam perdagangan dan pajak. Mesir kuno. Akuntansi digunakan untuk mencatat hasil panen, distribusi barang, dan pembayaran upeti kepada Firaun. Yang kedua, periode abad pertengahan, tahun 1400 sampai 1600. Akuntansi mulai digunakan oleh pedagang di Eropa untuk mencatat perdagangan internasional yang semakin kompleks. Yang ketiga, revolusi industri, tahun 1700 sampai 1800. Revolusi industri memicu perkembangan bisnis besar-besaran. Akuntansi digunakan untuk mencatat operasi manufaktur, inventarisasi, dan laba. Lahirnya konsep-konsep akuntansi seperti depresiasi dan bagian laba. Profesi akuntansi mulai diorganisasi dengan pembentukan lembaga seperti Institute of Chartered Accountants di Inggris 1858. Keempat, abad ke-20. Akuntansi menjadi disiplin ilmu yang diajarkan di universitas. Standar akuntansi mulai dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Penciptaan laporan keuangan standar seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pembentukan Badan Akuntansi Internasional. Dan yang kelima, era digital dan akuntansi modern. Abad ke-21. Teknologi mengubah cara kerja akuntansi dengan adanya software akuntansi seperti SAP, QuickBooks, dan lainnya. Sistem akuntansi berbasis cloud dan integrasi data real-time memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi. Akuntansi lingkungan dan keberlanjutan menjadi tren baru dalam laporan keuangan untuk mencatat dampak sosial dan lingkungan bisnis. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklarifikasian, pelaporan, dan analisis informasi keuangan suatu entitas atau organisasi. Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan andal untuk membantu pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, seperti manajer, investor, kreditor, dan pihak lainnya. Manfaat akuntansi. Akuntansi memiliki peran penting dalam berbagai aspek bisnis dan kehidupan. Berikut adalah manfaat utamanya. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi membantu manajer, pemilik, dan investor untuk membuat keputusan yang tepat, seperti investasi, ekspansi, dan efisiensi biaya. Yang kedua, menyediakan informasi keuangan. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu organisasi. Hal ini penting untuk mengevaluasi keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Akuntansi membantu organisasi memenuhi kewajiban perpajakan dan regulasi dengan mencatat transaksi keuangan secara terorganisir dan akurat. Yang keempat, mengontrol keuangan. Dengan pencatatan yang simetris, akuntansi memungkinkan pemantauan arus kas, pengendalian anggaran, dan identifikasi penyimpangan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi menciptakan catatan keuangan yang transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam, membantu perencanaan dan anggaran. Data historis yang disediakan akuntansi dapat digunakan untuk membuat anggaran masa depan, merancangkan pengeluaran, dan pengelola sumber daya secara efisien. Yang ketujuh, menggunakan evaluasi kinerja. Laporan akuntansi membantu dalam mengukur kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, baik secara finansial maupun operasional. Dan yang kedelapan, menarik investor. Investor membutuhkan informasi yang jelas dan terpercaya tentang kondisi keuangan perusahaan sebelum menambahkan modalnya. Laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi internasional
meningkatkan daya tarik bagi investor. Jadi, akuntansi bukan hanya alat untuk mencatat transaksi, tetapi juga sistem penting dalam manajemen keuangan yang mendukung keberhasilan bisnis organisasi. Berikutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi terbagi atas dua. Yang pertama adalah pemakai internal dan yang kedua adalah pemakai eksternal. Yang pertama adalah pemakai internal. Pemakai internal adalah pihak-pihak di dalam organisasi yang memanfaatkan informasi akuntansi untuk operasional, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Pemakai internal ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen keuangan menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan apakah perusahaan perlu memangkas biaya operasional atau menaikkan anggaran pemasaran. Tujuannya adalah untuk mengendalikan biaya, mengelola anggaran, atau membuat strategi pertumbuhan bisnis. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan melihat laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memberikan bonus akhir tahun atau kenaikan gaji. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dan peluang peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga adalah pemilik atau pemegang saham. Pemegang saham membaca laporan arus kas untuk mengevaluasi dividen yang akan diterima dan potensi kenaikan nilai saham. Tujuannya adalah untuk memantau profitabilitas perusahaan dan menentukan apakah perlu menambah investasi. Pemakai yang kedua adalah pemakai eksternal. Pemakai eksternal adalah pihak-pihak di luar organisasi yang menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan atau menilai kinerja perusahaan. Pemakai eksternal juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah investor. Investor membaca laporan laba rugi untuk menilai tingkat laba bersih perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli saham. Tujuannya untuk menentukan apakah investasi di perusahaan tersebut menguntungkan. Yang kedua adalah kreditor, bank atau lembaga keuangan. Bank mengevaluasi laporan neraca untuk melihat rasio utang terhadap ekuitas sebelum memberikan pinjaman usaha. Tujuannya untuk menentukan perusahaan memiliki kemampuan membayar utang. Yang ketiga adalah pemerintah dan badan regulasi. Direktorat Jenderal Pajak memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan aturan. Tujuannya untuk menegakkan kepatuhan hukum dan pajak. Yang keempat adalah pelanggan. Pelanggan besar mengevaluasi laporan keuangan mitra bisnis untuk memastikan perusahaan tersebut mampu memenuhi kontrak jangka panjang. Tujuannya untuk menjamin kelangsungan pasokan produk atau jasa. Yang kelima adalah pemasok. Pemasok mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat membayar tagihan tepat waktu. Tujuannya untuk meminimalkan risiko piutang macet. Yang keenam adalah masyarakat umum. Aktivis lingkungan melihat laporan keberlanjutan yang dilampirkan dalam laporan tahunan perusahaan untuk menilai dampak operasional terhadap lingkungan. Tujuannya untuk menilai kontribusi sosial dan keberlanjutan perusahaan. Yang terakhir adalah analis keuangan. Seorang analis keuangan menggunakan data laba bersih dan rasio keuangan lainnya untuk memberikan rekomendasi beli atau jual saham kepada klien. Tujuannya adalah untuk memberikan saran investasi berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang pertama yaitu karakteristik kualitatif utama. Yang kedua, karakteristik kualitatif penunjang. Karakteristik kualitatif utama, karakteristik ini merupakan elemen fundamental yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi agar bermanfaat. Nah, karakteristik ini terbagi atas dua bagian, yaitu relevansi dan juga keandalan. Relevansi lagi terbagi atas 3 bagian. Sebelum itu, relevansi adalah informasi akuntansi dianggap relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya. Relevansi mencakup prediktif, nilai konfirmatori, materialitas. Nilai prediktif informasi membantu pengguna untuk memprediksi hasil di masa depan.
Contoh, proyeksi pendapatan atau tren arus kas membantu investor memutuskan apakah akan membeli saham. Nilai konfirmatory, informasi membantu pengguna mengevaluasi hasil keputusan masa lalu. Contoh, laporan keuangan tahunan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan. Materialitas, yaitu informasi dianggap material jika kesalahan atau penghilangan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan. Contoh, kesalahan pencatatan aset tetap senilai 10% dari total aset dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Andalan, informasi harus menggambarkan kondisi atau transaksi secara akurat dan jujur. Ciri-ciri keandalan. Yang pertama, lengkap, netralitas, bebas dari kesalahan. Lengkap yaitu semua elemen diperlukan harus ada. Contoh, laporan keuangan harus mencantumkan aset, kewajiban, pendapatan, biaya secara lengkap. Netralitas, informasi disajikan tanpa bias sehingga tidak memihak pihak tertentu. Contoh, tidak ada manipulasi data laba untuk menarik investor. Bebas dari kesalahan. Informasi akuntansi harus bebas dari kesalahan atau material atau signifikan. Contoh, perhitungan pajak dalam laporan keuangan dilakukan secara akurat. Karakteristik kualitatif penunjang. Karakteristik ini meningkatkan kualitas informasi akuntansi sehingga lebih berguna bagi pengguna. Karakteristik kualitatif penunjang ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu keterbandingan. Penggunaan harus dapat membantu informasi keuangan suatu entitas dengan entitas lain atau dari periode yang berbeda. Contoh, perusahaan A dan B menggunakan standar akuntansi yang sama sehingga kinerjanya bisa dibandingkan. Verifikabilitas. Informasi harus dapat diverifikasi sehingga pengguna lain dapat memperoleh hasil yang sama berdasarkan data yang sama. Contoh, audit independen dapat memverifikasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan data. Ketepatwaktuan. Informasi harus disediakan tepat waktu sehingga masih relevan untuk pengambilan keputusan. Contoh, perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunannya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh regulator. Keterpahaman. Informasi harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna dengan pengetahuan dasar tentang bisnis dan akuntansi. Contoh, penyajian laporan keuangan dalam format standar dengan catatan atau laporan keuangan chart untuk memberikan penjelasan tambahan. Ada pula prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Yang kedua, prinsip kesinambungan usaha atau Going Concern Principle. Ketiga, prinsip pengukuran berdasarkan biaya historis atau Historical Cost Principle. Yang keempat, prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Yang kelima, prinsip mempertemukan beban dengan pendapatan atau Matching Principle. Yang keenam, prinsip konsistensi atau Consistency Principle. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan penuh atau Full Disclosure Principle. Yang kedelapan, prinsip
objektivitas atau objectivity principle. Yang kesembilan, prinsip perioditas atau time period principle. Yang kesepuluh, prinsip materialitas atau materiality principle. Yang kesebelas, prinsip konservatisme atau conservatism principle. Selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua adalah akuntansi manajemen atau management accounting. Yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat adalah akuntansi pajak atau tax accounting. Yang kelima adalah akuntansi pemerintahan atau government accounting. Yang keenam adalah akuntansi forensik atau forensic accounting. Yang ketujuh adalah akuntansi audit atau auditing. Yang kedelapan adalah akuntansi syariah atau Islamic accounting. Yang kesembilan adalah sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Dan yang terakhir adalah akuntansi internasional atau international accounting. Profesi akuntansi mencakup berbagai bidang pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan, pengelolaan, pelaporan, analisis, dan pengawasan keuangan. Berikut adalah beberapa profesi dalam bidang akuntansi. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik atau KAP yang memberikan jasa kepada berbagai entitas seperti audit, konsultan, perpajakan, dan pelaporan keuangan. Tugas utama yaitu melakukan audit laporan keuangan, memberikan jasa konsultasi keuangan dan pajak, membantu perusahaan memenuhi standar akuntansi. Contoh profesi ini adalah auditor eksternal dan konsultan pajak. Yang kedua adalah akuntan manajemen. Akuntan yang bekerja di dalam suatu organisasi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan profesional. Tugas utama yaitu menyusun anggaran perusahaan, menganalisis biaya produksi, membantu laporan kinerja keuangan internal. Contoh profesi ini adalah manajer keuangan dan analisis biaya. Yang ketiga adalah akuntan pajak. Akuntan yang ahli dalam bidang perpajakan bertugas membantu individu atau perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Tugas utama yaitu menyusun laporan perpajakan, memberikan saran dan efisiensi pajak, menangani masalah kepatuhan pajak. Contoh profesi ini adalah konsultan pajak, spesialis perpajakan. Yang keempat adalah akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja di instansi pemerintah untuk mengelola keuangan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas utama yaitu menyusun laporan keuangan instansi pemerintah, mengelola anggaran negara atau daerah, memastikan penggunaan dana publik secara transparan. Contoh profesi ini adalah akuntan di BPK, BPKP, atau Kementerian Keuangan. Etika dalam profesi akuntansi adalah prinsip dan standar moral yang diikuti oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Etika ini penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan profesionalisme akuntan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang kepentingannya dengan informasi keuangan. Berikut adalah etika akuntan secara umum. Yang pertama, prinsip dasar etika profesi akuntan. Berdasarkan etik akuntan internasional, International Code of Ethics for Professional Account dari IFAC atau International Federation of Accounts, terhadap 5 prinsip dasar ketiga harus dipatuhi oleh akuntan. Yang pertama, integritas, harus jujur, transparan, dan menjalankan tugasnya. Tidak boleh ada penipuan, manipulasi, atau penggelapan informasi. Contoh pelanggaran: menyembunyikan informasi kerugian perusahaan dari laporan keuangan. Yang kedua, objektivitas. Akuntan harus bebas dalam bias konflik kepentingan atau pengaruh pihak lain yang dapat mengaruhi
penilaian profesional. Contoh pelanggaran: mengubah hasil audit karena tekanan dari manajemen perusahaan. Yang ketiga, kompetensi profesional atau kehati-hatian. Akuntan harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya serta bertindak dengan cermat dan hati-hati dalam memberikan layanan. Contoh pelanggaran: memberikan opini audit tanpa memahami standar akuntan terbaru. Yang keempat, kerahasiaan. Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi klien atau perusahaan yang mereka tangani, kecuali diizinkan oleh hukum atau persetujuan pihak terkait. Contoh pelanggaran: membocorkan informasi keuangan perusahaan pada persaingan. Yang kelima, profesi perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi perilaku dan standar profesi serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng citra profesi akuntan. Contoh pelanggaran: memalsukan sertifikat akuntan publik atau memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai standar. Selanjutnya, kewajiban akuntan pemangku kepentingan. Kepada klien, menyediakan layanan profesional dengan kualitas terbaik tanpa merugikan pihak lain. Kepada masyarakat, menyajikan informasi yang benar dan akurat untuk menjaga kepercayaan publik. Kepada profesi, menjunjung tinggi reputasi profesional akuntan dan mematuhi standar etika hukum yang berlaku. Yang berikutnya adalah penerapan etika dalam praktik akuntansi. A. Dalam akuntansi keuangan, memastikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, misalnya IFRS atau FPSAK. Tidak memalsukan data untuk memperbaiki citra keuangan perusahaan. B. Dalam audit, menjaga independensi auditor agar hasil audit objek dan dapat dipercaya. Menghindari penerimaan hadiah atau insentif dalam memenuhi opini audit. Dalam konsultan pajak, memberikan saran yang sah dan sesuai peraturan perpajakan tanpa membantu klien menghindari pajak ilegal. D. Dalam akuntansi manajemen, tidak mengurangi kualitas laporan internal untuk menyembunyikan masalah operasional keuangan. Yang keempat, tantangan dalam menjaga etika profesi. Tekanan dari manajemen. Akuntan sering menghadapi tekanan yang memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan manajemen. Konflik kepentingan. Akuntan yang memiliki hubungan personal atau finansial dengan klien berisiko kehilangan objektifikasi. Persaingan dalam industri. Tekanan untuk bersaing dapat mendorong akuntan melanggar etika agar tetap mendapatkan klien. Kurangnya pemahaman etika. Tidak semua akuntan memiliki pemahaman mendalam tentang kode etik profesional. Yang kelima, konsekuensi pelanggaran etika. Sanksi profesional dicabut izin praktik, denda, atau larangan bekerja di bidang akuntansi. Sanksi hukum, hukuman pidana, atau perdata, tergantung pada tingkat pelanggaran. Kehilangan reputasi. Pelanggaran etika dapat merusak nama individu ataupun organisasi tempatnya bekerja. 6. Upaya menjaga profesi akuntan. Pendidikan berkelanjutan, mengikuti pelatihan atau seminar untuk memperbarui pengetahuan, dapat pemahaman etika. Pengawasan internal, mengadopsi sistem pengawasan yang ketat untuk mendeteksi potensi pelanggaran etika. Kepemimpinan etis, menanamkan budaya organisasi yang menekankan kepentingan etika profesional. Sanksi tegas, memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran etika agar menimbulkan efek jera. Kesimpulan, etika profesional akuntan adalah fondasi yang memastikan akuntan dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, akuntan dapat menjaga kepercayaan publik dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam dunia keuangan.